harta paling berharga selama menjadi jurnalis adalah networking. Namanya berpartai itu nggak mesti yang serba menyeramkan dan serba kaku. Membuat partai di Indonesia adalah salah satu yang tersulit di dunia. Tokoh politik yang akan saya ajak berbincang berikut ini mengawali karirnya sebagai public figure. Dan akhir 2017 lalu, sontak menjadi buah bibir halayak ramai dan warganet. Pasalnya, sebagai tokoh politik tidak hanya muda tetapi baru terjun ke dunia politik, telah berhasil membawa partai besutannya lolos verifikasi untuk pemilu 2019. Ialah Grace Natali, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, yang mengejutkan publik dengan melayangkan sindiran tajam pada partai politik senior. Saat memberikan sambutan nomor urut partai politik peserta pemilu 2019 di kantor Komisi Pemilihan Umum KPU. Sosoknya yang kalem, lemah lembut, dan sopan justru memiliki sindiran tajam terhadap dinamika politik tanah air. Buah pikirnya menjadikan PSI sebagai partai anak muda juga menjadi sorotan publik. Bagaimana kisah sukses mengawal PSI? Berikut bincang selengkapnya dalam Tokoh Kita. Halo, Sis Grace, apa kabar? Hai, apa kabar? Baik, aku hari ini ganggu ya. Iya, silakan. Ini manggilnya Sis. Panggilnya Sis aja. Sebenarnya agak aneh gitu, agak tidak biasa manggil Sis di Tokoh Kita. Bisa cerita dikit nggak sih, ada apa di balik pemilihan Sis sama Bro di PSI? Sebenarnya alasannya sederhana aja, karena kan kita di PSI pengurusnya banyak banget dan dari berbagai macam daerah. Umurnya juga bervariasi, jadi kalau kita mau manggil orang tuh ribet, mesti mikir dulu kan ini dari Sunda atau dari Sumatera atau dari Indonesia Timur, kan susah gitu kan. Udah kita ratain aja jadi Bro dan Sis, mau lebih tua, lebih muda, mau dari daerah manapun, Bro dan Sis aja. Lebih gampang. Jadi lebih gitu cair ya, juga. Betul. Gitu. Ini sebelum dikenal sebagai politisi, semua orang kenalnya Grace Natali adalah jurnalis, pembaca berita papan atas gitu. Apa sih yang bikin jatuh cinta sama profesi jurnalistik? Banyak yang bikin jatuh cinta. Awalnya sih nggak sengaja masuk jurnalistik, terus ternyata enjoy banget karena kita bisa punya pengalaman yang beda kan setiap hari, karena yang ditemuin kan setiap hari beda. Betul. Jadi nggak pernah bosan, ya kan? Lalu punya wawasan yang luas, jadinya mau nggak mau ya kita ketemu dengan banyak orang, kita punya kesempatan untuk pergi ke tempat-tempat yang mungkin orang lain nggak bisa datengin. Jadi perspektifnya banyak. Dan kalau buat saya aset atau harta paling berharga selama menjadi jurnalis adalah networking. Wow. Semuanya masih di-maintain sampai sekarang? Masih, makanya nggak pernah ganti nomor. Oke, jadi nomornya, nomor handphone dari zaman masih liputan sampai sekarang. Dan masih aktif 24 jam sehari, Wow. 7 hari seminggu. Ini jadi jiwa-jiwa jurnalistiknya masih ya, di Tetap. handphone aja masih. Masih. Berasa banget. Tapi bener nggak sih, pendidikannya dulu manajemen akuntansi? Iya, dulu. Terus dulu waktu kuliah ya, terus nyemplung di dunia jurnalistik, Itu kok dia. bisa? Makanya jangan ditanya lagi, saya ilmu akuntansi udah lupa. Oke. Karena nggak pernah dipakai sejak lulus kuliah. Ceritanya sebenarnya nggak sengaja. Jadi waktu itu di akhir-akhir kuliah, waktu itu ya televisi pertama saya membuat lomba, dan saya ikut lomba itu karena pengen hadiahnya. Itu aja sih, simple. Karena dia waktu itu motor. Oke, akhirnya dapat hadiahnya. Dapat. Luar biasa. Langsung dijual. Karena buat anak kuliahan kan ya lumayan banget ya, uang waktu itu masih kisaran 11-12 juta. Lumayan banget, jadi yang saya incar waktu itu motor. Tapi berapa ternyata itu tahun 2004. Oke, Gitu. 2004. Ternyata dari situ
akhirnya menuntun saya ke pekerjaan pertama saya, dan ternyata saya cinta banget, yaitu jurnalistik gitu. Langsung jadi presenter atau harus liputan ke lapangan Liputan, juga? Awalnya liputan. iya, liputan kriminal dulu awalnya, dan ikut jam-jam kalau liputan kriminal kan ini banget ya. Jam malam juga ya, dapet Jam malam, masuk jam 9 malam, pulangnya jam 6 pagi. Nongkrong di, kalau zaman dulu tuh, nggak tahu masih sekarang jadi tempat Palhit. nongkrong atau enggak. Nongkrong di itu Gultik. Oh, Gultik, Blok M ya. Blok M. Sambil standby liputan. Standby, dengerin radio polisi sambil siap-siap kapan ada 365, kapan ada bandeng dan sebagainya lah gitu. Istilah-istilah kriminal yang kayak gitu udah apa? Iya. Sempat tandem juga sama senior? Kalau di kriminal kita kan memang kalau dulu ya di partnerinnya sama kameramen yang lebih senior pastinya, jadi nggak sama-sama junior. Tandem dulu pernah, tapi tandemnya waktu itu di politik itu juga cuma beberapa hari, habis itu liputan sendiri. Ini yang biasanya capek jadi wartawan karena semua hari ini nggak ada tanggal merah Iya, ya. itu yang bikin sedih sih dulu ya kalau awal waktu belum biasa. Karena pas kita libur, orang lain lagi masuk kerja. Kita liburnya misalnya hari Rabu dan Kamis. Siapa yang bisa diajak jalan bareng di hari Rabu dan Kamis gitu kan? Terus nggak pernah bisa merencanakan liburan sama temen. Karena jangan-jangan pas lagi liburan kita harus tugas misalnya lebaran ya kan. Meskipun saya nggak lebaranan, tapi justru sebagai orang yang tidak lebaranan harus bertugas gitu kan. Kita toleransi sama teman kita yang lebaranan misalnya. Jadi sejak itu nggak pernah kenal liburan bareng bersama teman. Suka dukanya jadi wartawan. Iya, Kala itu benar. apa? Lebih ke itu kali ya, kita nggak merasa waktu kita tuh punya kantor. Saya pernah akhirnya sama teman-teman punya waktu buat liburan, waktu itu ke Bali. Ternyata begitu sampai di Bali langsung ada operasi penangkapan teroris. Ditelepon sama kantor, wah lagi liburan ya, lagi cuti sebenarnya gitu kan. Kantor minta, ya udah akhirnya segala yang udah disiapin, rencana-rencana happy buat di Bali, bye langsung terbang balik liputan. Jadi udah teman-teman dibilang gak asik banget sih, udah kita rencanain udah jauh-jauh hari gitu ya. Ya gitu deh, waktunya nggak pernah bisa diprediksi. Terserah kantor gitu kan, kadang kita keluar dari rumah taunya mau ke kantor, nggak taunya tiba-tiba langsung keluar kota kemana gitu kan. Jadi tidak bisa dipredik. Memang itu serunya justru di situ. Cuman kadang-kadang sedih juga kalau kita udah punya planning, misalnya udah beli tiket nonton konser misalnya, atau udah rencana apa, akhirnya bubar aja karena ternyata tiba-tiba ada liputan. Ada jadwal lain. Ada perasaan kangen nggak sih akhir-akhir ini? Enggak juga sih. Oke, udah enggak ya, Soalnya, udah bisa move on. Udah bisa move on karena juga sekarang sering banget ketemu dengan teman-teman TV gitu kan, teman wartawan, masih sering. Contohnya sekarang gitu. Jadi terobati di situ. Pengalaman liputan yang paling mengesankan yang sampai sekarang masih diingat. Masih teringat banget waktu pas jadi wartawan baru kerja beberapa bulan. Terus waktu itu setelah tsunami kan banyak gunung meletus tuh. Nah waktu itu salah satu penugasan pertama saya keluar kota ke meliput Gunung Talang yang lagi meletus Sumatera Barat. Nah jadi berkesan banget karena namanya wartawan baru, nggak punya persiapan, naif, terus tapi punya semangat pengen membuktikan diri bisa gitu kan. Jadilah kita dan ada kameramen saya emang nekat, kalau saya naif. Kita naik ke gunung yang lagi berstatus awas, bisa meletus setiap saat. Semua penduduk diungsikan, tapi kita justru naik dengan hampir nggak punya perbekalan, naik ke atas gunung. Beruntung ketika itu nggak ada letusan, beruntung ketika itu gunungnya juga nggak meletus gitu ya, nggak ada hembusan kecil. Terus beruntung waktu itu arah angin yang dengan membawa gas beracun nggak ke kita gitu. Jadi kan orang kalau mau serius gitu mau mendaki mungkin dia ngecek ini arah angin lagi kemana, terus kita mendaki dari arah mana gitu kan, supaya jangan sampai kita kena gas beracun gitu kan, akhirnya mati konyol. Untung itu semua tidak terjadi, padahal kita sama sekali nggak ngecek apa-apa, nggak mempersiapkan diri dengan baik. Tapi kita dapat gambar waktu itu eksklusif kawah yang baru, dan setelah itu
berhasil turun dengan selamat. Tapi sempat digotong. Sempat. Itu kenapa? Kok tahu sih? Sempat digotong. Sebenarnya bukan digotong, lebih tepatnya digendong. Digendong siapa? Kak, digendong warga. Jadi kita Oke. naik ke atas gunung itu bersama dengan seekor anjing liar yang entah datang dari mana, dan 3 orang pemuda desa yang mereka tuh mau jago-jagoan aja naik ke atas gunung. Ya kita senang ada barengannya, karena tadinya nggak ada. Pemandu kita udah berhenti di pos pertama. Oke. Mundur, katanya saya sampai sini aja, gitu. Kan memang beresiko. Udah gitu udah kita udah nyampe di atas, udah itu kan ini banget ya, tinggi banget dan sangat menguras energi karena kita nggak punya perbekalan makanan, minuman, ini lemes banget. Jadi setelah ambil gambar, baterai pas habis, videonya juga tape-nya udah pas habis ya. Oke. Terus kaki udah nggak kuat berdiri pun nggak sanggup, gemeter gitu. Akhirnya turunnya digendong sama pemuda desa, mereka gantian. Tapi mereka canggih banget, kayak Tarsan. Jadi bisa sambil gendong, sambil loncat dari pohon ke pohon. Kan banyak yang jatuh-jatuh gitu dahannya. Jadi mereka loncat sambil ada yang tanah yang miring itu kan susah ya. Sebenarnya kalau turun itu lebih susah. Mereka bisa kayak kayak berseluncur gitu. Duh, kita udah pasrah. Udah nggak bisa berdiri soalnya. Pengalaman pertama naik gunung. Iya. Oke, dan langsung liputan dapat banyak pengalaman luar biasa. Dan besokannya ada kru dari TV lain berusaha juga mendapatkan gambar yang sama dan mereka tersesat di atas gunung sampai dijemput sama warga desa. Jadi emang ini sih untung kita nggak ngalamin itu semua, bisa pulang dengan selamat. Bayangin aja kalau sampai stuck di gunung yang statusnya awas, nggak ada lampu sama sekali, nggak punya perbekalan, horor banget kan.